Perkenalkan, nama saya Asri Kartikasari. Di sini saya akan memberikan ulasan terhadap demonstrasi kontekstual topik 7 dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum pada materi problematika dan solusi penerapan kerangka ZUPIDI di lembaga formal sebagai siswa. Di sini saya akan memulai dengan definisi dari UPD terlebih dahulu. McTaggart dari tahun 2010 mengungkapkan UPD atau Understanding by Design dimulai dengan tujuan utama yaitu pengembangan dan pendalaman pemahaman siswa atau peserta didik dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal tersebut, siswa perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman yang meliputi kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, berempati, dan menilai diri sendiri. Meskipun pendekatan ZUPIDI tersebut dapat diterima secara luas, namun terdapat kritik terhadap pendekatan backward design yang ada pada UPD tersebut, yakni kesulitan dalam menghadapi masalah validitas dan reliabilitas. Berikut saya akan memaparkan beberapa permasalahan yang ditemui pada sisi peserta didik. Yang pertama adalah siswa sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada kurikulum ZUPIDI. Dikarenakan kurikulum ZUPIDI ini merupakan suatu hal yang baru, sehingga peserta didik perlu waktu untuk menyesuaikan diri mereka dengan penerapan kurikulum ZUPIDI tersebut. Yang kedua, siswa belum terbiasa dengan tipe soal HOTS atau High Ordering Skill, di mana hal tersebut menjadi suatu keharusan dalam backward design di UPD bagi siswa untuk memiliki pemikiran yang lebih kritis. Yang selanjutnya adalah buku teks yang dimiliki siswa dengan standar isi tidak selalu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari oleh siswa. Dalam hal ini, buku teks bukan menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik atau siswa, melainkan mereka bisa menggunakan sumber belajar yang lainnya yang dikiranya mampu untuk membantu mereka memahami pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, model pembelajaran yang berada di akhir terkadang membuat siswa bingung, karena dalam ZUPIDI ini menerapkan backward design, sehingga model pembelajaran yang diberikan pun akan menjadi berbeda dengan pembelajaran konvensional. Karena hal tersebut merupakan hal baru, maka peserta didik akan merasa kebingungan pada awal-awal penerapannya. Permasalahan yang selanjutnya yaitu siswa belum terbiasa dengan kerangka kurikulum ZUPIDI di jenjang pendidikan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa ZUPIDI ini adalah hal yang baru bagi peserta didik di Indonesia, sehingga mereka memerlukan waktu untuk adaptasi terlebih dahulu dari penerapan ZUPIDI ini. Sehingga penerapan dari ZUPIDI ini bisa dimulai dari jenjang yang paling rendah terlebih dahulu atau jenjang pendidikan paling dini, lalu bisa dilanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Permasalahan yang selanjutnya adalah siswa kesulitan mengevaluasi hasil pembelajaran karena tidak terbiasa untuk melakukan refleksi diri dan tidak memahami kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Dalam pembelajaran menggunakan backward design, terdapat kegiatan refleksi diri. Hal tersebut digunakan untuk mengevaluasi hal apa saja yang perlu diperbaiki pada diri kita. Tentunya, hal tersebut merupakan hal baru yang ditemui oleh peserta didik karena dalam kurikulum sebelumnya tidak terdapat serangkaian aktivitas tersebut. Maka, siswa perlu penyesuaian agar hal tersebut bisa menjadi kebiasaan di masa yang akan datang untuk melakukan refleksi demi melakukan perbaikan diri. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi terkait permasalahan-permasalahan yang telah saya sebutkan tadi. Saya akan menyebutkan solusi yang pertama adalah siswa harus mencari referensi sumber belajar lain di luar buku teks, dikarenakan pada pembelajaran ZUPIDI, siswa diberikan kebebasan
untuk mencari sumber belajar yang tidak hanya dari buku teks yang mereka miliki. Mereka bisa menggunakan internet, lingkungan sekitar, atau bisa juga bertukar pengalaman atau pengetahuan dengan teman sejawat mereka. Yang kedua, siswa harus mampu berpikir kritis dan beradaptasi dengan kurikulum ZBD. Karena pada penerapan kurikulum ZBD terdapat tuntutan untuk peserta didik atau siswa mempunyai pemikiran HOTS atau High Order Thinking Skill, maka siswa juga harus mampu beradaptasi dengan cara berpikir tersebut. Yang selanjutnya adalah siswa harus proaktif dalam belajar sehingga pembelajaran tidak berpusat pada buku teks saja. Pada pembelajaran ZBD, pembelajaran didesain untuk berpusat pada siswa, sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator dan buku teks hanya sebagai media pendukung, sehingga siswa menjadi target utama dari setiap aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan selama pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan solusi yang masih berhubungan dengan permasalahan yang saya sebutkan tadi. Siswa mestinya secara mandiri mencari teman diskusi mengenai permasalahan belajarnya, sehingga akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini juga terdapat hubungan dengan peserta didik yang mandiri, seperti halnya dalam kurikulum Merdeka sekarang menjadi salah satu elemen yang digalakkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang selanjutnya, peserta didik memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru agar ia dapat merencanakan dan mempertimbangkan strategi belajar yang akan digunakan untuk mempelajari materi yang diajarkan. Dengan mengetahui strategi belajar yang sesuai untuk dirinya, maka hal tersebut akan membantu peserta didik untuk menyesuaikan bagaimana ia harus belajar, bagaimana ia harus mempelajari materi yang diajarkan oleh guru tersebut sehingga lebih mudah untuk diterima bagi dirinya. Solusi yang selanjutnya adalah negara bisa menyediakan buku ajar yang sudah disesuaikan dengan kerangka kurikulum ZBD. Namun pada pembelajaran saat ini, negara belum menyediakan buku atau buku yang dijadikan sebagai acuan atau panduan untuk digunakan sebagai peserta didik yang ada di Indonesia untuk mendukung kegiatan pembelajaran mereka, sehingga buku yang ada belum sesuai dengan kurikulum ZBD tersebut. Solusi yang selanjutnya adalah kurikulum ZBD bisa diterapkan bertahap pada setiap jenjang, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa tidak bisa langsung menerapkan kurikulum ZBD pada jenjang yang tinggi tanpa melakukan awalan terlebih dahulu kepada jenjang yang rendah, sehingga penting bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum ini pada tingkat yang paling dasar terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai demonstrasi kontekstual topik 7 ini. Jika terdapat kritik dan saran, silakan dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih.